Pavilion Indonesia buat aku malu. Awalnya, aku skeptis bahkan apatis sama Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025. Pas nyampe di depan pavilion berbentuk kapal karya arsitektur Andra Matin, bertepatan juga dengan adanya performance ondel-ondel dari Jakarta. Lumayan seru penarinya, apalagi pas antri masuk juga dikasih kopi dingin khas Indonesia. Pas awalnya masuk ke fasad, langsung disajikan deretan topeng dari berbagai daerah dengan balutan monokrom. Belum lagi ada tum-tum yang jadi official maskot Pavilion Indonesia, terinspirasi dari motif batik teruntung. Jeng-jeng, masuk ke ruang pamer awal, langsung disuguhkan belantara hutan tropis Indonesia. Dan ternyata semua tanaman didatangkan dari Indonesia langsung, termasuk air terjun ala-ala Grojogan Sewu juga ada di sini. Di bagian ini juga ada instalasi binatang endemik Indonesia yang dibuat oleh seniman-seniman kenamaan seperti Nyoman Nuarta yang buat harimau Sumatera, Nasirun buat wayang orang utan, Indigo Rilas buat merak hijau. Harmoni flora dan faunanya dapat banget. Setelah itu, ruang yang tertutup menayangkan video pengembaraan di laut. Ini karena Indonesia mau statement sebagai negara maritim. Di bagian lantainya juga ada screen sehingga ketika tayangan di pantai, audien terasa terseret ombak gitu. Gokil sih. And the rest is history, karena semuanya oke-oke sih. Lorong yang isinya foto-foto orang Indonesia, hasil jepretan Davi Linggar, lorong semua keris, pedang yang gak kalah magis. Wastra tenun juga direpresentasikan dengan video pembuatan dan filosofinya. Terus ada juga ruang market ya, rencana pengembangan IKN. Dan last but not least, kita dibawa ke ruang teater yang menampilkan video wayang Bali dengan bahasa dan gambar semiotik. Duh, aku meleleh banget sih di sini. Dan di ruang ini juga rasa maluku semakin menjadi-jadi. Berbes mili, netesin air mata. Gimana aku nggak malu coba? Awalnya aku tuh underestimate banget sama Pavilion Indonesia. Tapi it turns out, Pavilion Indonesia itu sekeren itu. Bahkan menjadikan Pavilion Indonesia sebagai yang favorit. Alasan utamanya karena branding Indonesia tuh kuat banget sebagai negara maritim, kaya dengan alam, budaya, kreativitas yang tinggi. Apa yang mau dijelaskan tentang nature, culture, and future itu jelas banget. Gak bertele-tele dan yang pasti estetis banget. Apik. Arigatou gozaimashita, anjungan Indonesia. Kalian membanggakan.